pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sudah sarapan? Ada yang belum? Masih nunggu MBG? Belum dapat. Untuk hari ini ada yang tidak hadir. Atas nama? Kaila. Kemana Kaila? Izinnya Sinoman lagi? Oh, ke Surabaya. Nengok neneknya. Supaya nanti kegiatan pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar, yang kita pelajari bisa bermanfaat, dimudahkan segala urusannya. Silakan ditulis salah satu juga terlebih dahulu. Siap, gerak. Menurut kepercayaan masing-masing berdoa mulai. Doa selesai. Memberi salam pada Pak Guru. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, hari ini nanti kita akan menggunakan metode window shopping, sama dengan yang kita gunakan minggu yang lalu, yaitu nanti dari masing-masing kelompok itu tugasnya menyelesaikan tugasnya masing-masing. Kemudian kalau sudah selesai, ada satu atau dua anggota kelompok yang menjaga tokonya yang berisi hasil pekerjaannya. Kemudian anggota kelompok yang lain adalah belanja ke kelompok yang lain untuk mencari atau belanja materi dari kelompok lain. Jika sudah, kembali lagi ke kelompoknya masing-masing, kemudian menyampaikan hasil belanja materinya ke kelompok kalian sendiri. Setelah selesai, kemudian nanti dipresentasikan. Bisa dipahami? Oke, terima kasih. Begini, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas yaitu tentang konten digital kemarin ya. Kemudian kemarin konten digitalnya yaitu tentang bagaimana kita harus menanggapi tentang konten digital. Masih ingat? Masih? Lagi? Lupa? Masalahnya kena hari Minggu ya? Hari ini nanti kita akan melanjutkan materi dari minggu yang lalu. Kalau minggu yang lalu kita sudah membahas tentang konten digital, maka hari ini kita lanjutkan pokok bahasan berikutnya, yaitu tentang ini yang lagi ngetren, yaitu etika dan risiko tentang kecerdasan artifisial generatif atau biasa dikenal dengan AI generatif. Di rumah sudah pernah menggunakan AI? Biasanya digunakan untuk mengerjakan tugas. Selain mengerjakan tugas, ngedit apa? Ngedit foto, biar cuantik gitu ya, biar ganteng gitu. Terus selain itu, untuk apa lagi biasanya? Kan apa? Hanya itu? Oke. Begini, saat ini memang kita tidak bisa menghindari perkembangan teknologi. Salah satunya yaitu tentang AI generatif ini. Kemudian di sini perhatikan di tayangan, perhatikan dulu ya. Di sini disebutkan bahwasanya
Hari ini kita menjelajahi dunia kecerdasan artifisial atau AI, yaitu merupakan sebuah teknologi canggih yang semakin dekat dengan kehidupan kita. Jadi saat ini banyak sekali dalam kehidupan kita ini bisa dibantu dengan menggunakan AI. Kemudian pada hari ini kita akan mempelajari yaitu satu tentang apa atau sebetulnya AI generatif itu dan bagaimana menggunakannya dengan bijak serta memahami risiko-risikonya. Ini nanti akan kita bahas hari ini. Kemudian yang pertama, pengantarnya di sini adalah pengertian dari AI. Di situ dituliskan AI atau AI adalah program komputer yang dirancang untuk dapat berpikir dan belajar. Jadi, komputer aja dia mau belajar. Apalagi kalian, mestinya lebih mau belajar. Kemudian di sini dituliskan berpikir dan belajar layaknya manusia. Kalau nanti kalian tidak mau belajar, saya khawatir suatu saat kalian itu akan tergantikan oleh AI. Kemudian di sini di bagian bawah, saat ini AI ini bukan lagi fiksi ilmiah. Kalau dulu pernah ada film Transformer, yang robot-robot bisa jalan kemana-mana, bisa menyerang kemana-mana itu ya. Itu dulu masih di dunia fiksi, tapi sekarang ini sudah ada di sekitar kita. Tapi bukan berupa robotnya, tapi cara berpikirnya ini sudah ada di kehidupan kita saat ini. Sehingga kita harus lebih mengenal AI supaya kita bisa menggunakannya dengan bijak. Kemudian di sini ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan AI generatif? Ternyata di sini nanti akan ada dua, yaitu ada AI dan ada generatif. Di sini salah satu keunggulan dari AI generatif adalah jenis AI yang memiliki kemampuan unik untuk menciptakan sesuatu yang baru atau menghasilkan konten yang belum pernah ada sebelumnya. Sehingga di sini bayangkan AI ini sebagai seniman, penulis atau komposer digital. Ternyata AI itu bisa digunakan nanti sebagai sarana untuk di bidang seni, penulis, komposer digital, dan sebagainya. Di bawahnya, berbeda dengan AI biasa yang hanya mengenali atau menganalisis, AI generatif ini dapat berkreasi dengan menghadirkan ide-ide orisinal. Kemudian berikutnya ya, di sini ternyata dengan adanya AI tadi yang bisa belajar sendiri tadi, ini ada yang perlu kita waspadai karena ternyata dia mempunyai risiko penggunaan AI. Di sini ada 3. 1, informasinya belum tentu benar. Kedua, bisa menurunkan kreativitas. Kenapa? Kalau kita sudah tergantung kepada AI. Seperti kalian, kita menjawab soal, moro-moro pokoknya buka ChatGPT, foto, kemudian berikan perintah, tolong bantu saya menemukan jawaban dari soal di atas. Ketemu nggak jawabannya? Kalau itu nanti terbiasa, kalau kalian gunakan, otomatis lama-lama nanti kalian akan malas untuk belajar. Kemudian di sini selain ini juga ada tentang privasi. Banyak sekali nanti ya, ada data-data pribadi kita yang bisa bocor. Ini bahaya kalau nanti bisa digunakan oleh orang lain. Kemudian selain itu ancaman yang lain
ada deepfake. Apa yang deepfake ini? Ini ilustrasinya apa ini? Dua orang dengan dua wajah. Kira-kira apa? Iya, ternyata dengan AI ini loh, yang bahaya ini bisa mengubah wajah atau suara seseorang dalam video atau audio. Jadi, kalau nanti deepfake ini disalahgunakan, ini bisa berbahaya. Kemarin banyak kasus terjadi penipuan, telepon mengaku saudaranya, suaranya mirip betul, ternyata dia orang. Kemudian juga banyak beredar video-video yang isinya cenderung dia untuk nyumuk-nyumuki begitu, yang berupa videonya berisi yang isinya provokatif, seolah-olah yang bicara adalah orang atau tokoh yang sebenarnya, padahal dia adalah hasil dari AI, yaitu deepfake, sehingga sangat berbahaya. Berikutnya, nah ini risikonya, risiko tentang deepfake bisa memanipulasi, merusak nama baik, kebingungan dan berikutnya solusinya. Nah, ini bagaimana cara kita dalam menghadapi tersebut? Secara garis besar ada 3. Jangan percaya 100% pada konten digital yang kita bahas minggu yang lalu ya. Kemudian cek sumbernya sebelum menyebarkan, jangan share, tapi teliti dulu. Kemudian gunakan AI untuk hal yang positif. Di sini untuk mendukung proses belajar, jangan untuk mencari jawaban. Kemudian ini ada contoh penggunaan AI yang baik, bisa membuat poster edukasi dengan Canva dan sebagainya. Bisa membantu menulis cerita, mungkin pikirannya lagi apa itu buntu begitu, butuh ide, nanti bisa minta bantuan ke AI. Kemudian mencari ide solusi masalah lokal. Di sini contohnya. Seperti permasalahan pertanian yang ada di Magetan. Bagaimana cara melestarikan budaya lokal atau bagaimana mengembangkan potensi wisata daerah. Ini nanti kita bisa minta bantuan ide ke AI. Kemudian kesimpulannya, kita harus bijak ber-AI. Jadi, kecerdasan artifisial generatif termasuk Big Data adalah teknologi canggih yang memiliki potensi luar biasa, baik untuk kebaikan maupun untuk keburukan. Oleh karena itu ini ada 3 poin di sini. Pertama, teknologinya harus digunakan dengan etika dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Kedua, semua memiliki peran untuk menjadi pengguna yang cerdas dan bijak. Yang ketiga, mari kita memanfaatkan AI untuk belajar, berinovasi, dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Kemudian yang terakhir, motherhood. Ini ada pesannya, yaitu mari kita menjadi generasi yang cerdas dan bertanggung jawab dalam menghadapi era digital. Nah, terus sekarang masing-masing kelompok nanti akan saya berikan tugas. Kelompok 1, yaitu nanti silahkan tugasnya adalah tentang pengertian KA generatif dan contohnya. Yaitu tugasnya pengertian KA generatif itu bagaimana, terus contohnya apa saja. Yang B, ini adalah etika dalam penggunaan kecerdasan artifisial generatif. Yang baru datang bisa gabung ke kelompok yang lain. Ya, cari kursinya. Diikuti lagi. Bisa cari kursinya. Ya. Bisa ke sana bisa. Sudah ya. Kelompok 3.
di sini adalah tentang teknologi deepfake. Yaitu nanti tentang pengertiannya apa, contohnya apa. Kemudian yang terakhir kelompok 4 ya, kelompok 3, kelompok 4. Ini adalah bagaimana cara menjadi pengguna KA yang bijak. Nah, silakan itu dikerjakan, bisa diskusi dengan kelompok anggota kelompoknya, materinya bisa browsing, bisa buka browsing. Waktunya berapa menit? 5 menit ya, tidak sesuai ya. Nanti setelah selesai, kemudian nanti setelah 5 menit masing-masing anggota seperti yang kemarin, yaitu silahkan nanti ke kelompok yang lain, berkunjung ke kelompok yang lain ya. Oh, 5 menit kecepatan. Berapa menit? 10 menit? Ya, 10 menit. Setelah selesai, nanti anggota kelompoknya adalah berkeliling ke kelompok yang lain untuk mencari informasi dari kelompok lain. Setelah selesai, kembali lagi ke kelompoknya masing-masing, kemudian menyampaikan hasil dari mencari informasi di kelompok lain. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke. Silakan dimulai. 10 menit. Nanti hasil kerja kelompoknya silakan ditulis di sini. Nanti untuk bahan presentasi ya. Kemudian nanti hasilnya ditulis di sini. Hasilnya ditulis di sini. Hasilnya ditulis di sini. Silakan nanti diberi anggota kelompok. Sampai sebenarnya. Kamu pakai Beri kelompoknya Iya,
Saatnya jam 4 dimulai. Silakan gabung di kelompok 2. Karena kita udah kurang ya? Bisa gabung yang baru datang dari rekan upacara, bisa gabung kelompok yang lain yang masih kurang ya. Ambil kursinya. Ini juga bisa. Sudah? Sudah cukup ya? Oke. Silakan kalau sudah dari masing-masing kelompok satu orang bertugas untuk menjaga tokonya. Kemudian yang lainnya nanti keliling untuk berbelanja materi ke kelompok yang lain. Seperti minggu yang lalu. Ya, enggak. Penjaganya satu nanti yang bisa menjelaskan ke kelompok lain. Udah lagi. Ternyata masih ada beberapa toko yang belum siap buka. Katanya minta tambahan 2 menit lagi.
Oh ya jaga toko 2 orang ya kamu boleh. Boleh, 2 orang boleh. Yang lainnya nanti yang belanja ya. Oke, sudah siap tokonya? Siap dibuka? Ya. Untuk yang kelompok 3 sudah siap? Kelompok 4? Sudah ya, kelompok 4 sudah siap. Silakan langsung berbelanja ke kelompok yang lain. Kelompok 3 sudah siap, kelompok 4 sudah siap. Kelompok 4? Ya 2? Siap ya? Kelompok 1 sudah siap? Oke, silakan. Yang baru.
Belajarnya butuh waktu berapa menit? 20. Jangan 20, habis waktunya. 5 menit ya? Kan nanti setelah belajar kan harus menyampaikan materinya ke kelompoknya masing-masing. Kalau nanti sudah belajar dan yang selesai, nanti silakan kembali ke kelompoknya masing-masing, kemudian menyampaikan hasil belajarnya ke anggota kelompoknya, sehingga nanti dari masing-masing anggota kelompok itu semuanya memahami 4 materi tadi. Ini kan Anggotanya sudah kembali. Yang paling ramai ini kelompok 1, nggak tahu ya kenapa yang paling ramai ini. Ada bonusnya kayaknya. Kembali. Kelompok ikut sudah kembali semua. Oke, silakan disampaikan ke anggota kelompok yang lain hasil belajar.
Gimana kelompok satu? Sudah? Hasil dari kajiannya sudah disampaikan? Sudah ya? Oke. Kelompok 2, 3 sudah disampaikan? Paham? Mau sampaikan dulu? Ini segera sampaikan hasil belanja minggu depan hingga terbatas. Jangan lupa nanti di hasil pekerjaannya anggota kelompoknya ditulis. Anggota kelompoknya ditulis nih Goni. Diisi anggota kelompoknya. Saya kemarin ada Nanti bisa siap ya? Sudah selesai? Perhatian dulu. Masing-masing kelompok sudah selesai dalam menyampaikan hasil belanjanya. Sudah? Berarti berikutnya adalah kita presentasikan. Nah, sebelum presentasi, kita break sebentar. Coba perhatikan ke sini semua. Perhatikan semua sebelum kita presentasi. Coba tangannya gerakan semua. Sudah? Kemudian mengepal. Sudah? Kemudian jempolnya diginikan. Nah, sudah? Kemudian kelima keempat jarinya diluruskan semua. Gini. Sudah? Kemudian
yang sebelah kanan ini diputar kiri sini. Kanan. Ini ketemu. Kemudian jari yang tangan yang kiri begini. Nah, ini kenceng ya, kenceng. Ikimu, kenceng. Sudah? Kalau sudah, kemudian silakan diputar ke kanan. Bisa. Bisa nggak? Gimana Pak ulang? Apa dia terus sana Pak? Biar Pak. Ini ya. Ini. Kenceng ya. Kenceng. Tanganmu itu salah gininya. Please. Silakan diputar ke kanan. Kanan bisa. Kenapa? Saya belum bisa. Kenapa? Berarti tanganmu itu kurang SNI itu. Perhatikan. Tadi kalian itu konsentrasi pokoknya hanya merasakan gini kan. Kemudian saya tadi sebelum saya putar, saya kan selalu menyatakan tanganmu lo salah kan gitu ya. Pada saat tadi saya nyampaikan tanganmu lo salah, ini lo saya putar dulu gini. Nah, setelah ini kemudian baru diputar ke kanan. Gitu ya. Bisa? Ayo ya. Oke. Sekarang sudah lebih fresh lagi. Oke, selanjutnya berarti kita lakukan presentasi. Dimulai dari kelompok 1 ya. Baiklah. Silakan kelompok 1 dimulai kelompok 1 untuk tampil di tempat presentasi. Semuanya? Nggak usah. Kan udah kenal semua. Pada saat kelompok 1 nanti presentasi, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 memperhatikan kalau ada hal yang kurang jelas bisa ditanyakan. Ayo kelompok 1 di sini. Semuanya berdiri di sini. Kemudian nanti salah satu yang membacakan hasil dari tugasnya. Nanti. Silakan dibacakan nama kelompoknya, kemudian tugasnya sebagai toko apa. Yang lainnya perhatikan. Yang keras, ya. Ya, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari pekerjaan kami yang bertema pengertian KA generatif dan contohnya. Apa sih kecerdasan buatan? Kecerdasan buatan atau KA generatif adalah jenis kecerdasan buatan yang dirancang untuk menghasilkan konten orisinal yang baru, bukan hanya menganalisis atau mengklarifikasikan data yang telah ada. Generator contoh dari KA generatif berupa generator gambar, generator audio dan musik, generator video, dan generator teks. Sekian dari kelompok. Ada pertanyaan? Tadi kelompok 1 menyampaikan tentang pengertian dan contoh dari KA generatif. Dari kelompok 2, 3, 4 silakan ditanggapi atau ada pertanyaan.
Tidak ada? Tadi hasilnya apa? Pengertian dari KA generatif tadi. Ya, apa? Coba diulang untuk kelompok 1. Pengertiannya ya. Pengertian kecerdasan buatan generatif adalah jenis kecerdasan buatan yang dirancang untuk menghasilkan konten orisinal yang baru, bukan hanya menganalisis atau mengklasifikasikan data yang telah ada. Ya. Jadi dia tidak hanya mengambil data yang telah ada, tapi dia bisa menggenerate sendiri. Berarti memunculkan hal baru, gitu ya. Oke. Ada yang ditanyakan oleh kelompok lain? Kelompok 3? Ada yang tanya? Apa tadi sudah ada ancaman dari kelompok 1? Jangan tanya. Ada Pak. Ada? Ada ancaman? Oh, makan itu ya. Oke, ada? Kelompok yang lain tidak ada? Kelompok 2? Ada yang ditanyakan enggak? Enggak ada, oke. Kalau tidak ada, beri approach kepada kelompok 1. Kemudian silakan hasilnya ditempelkan di papan. Berikutnya persiapan untuk kelompok 2. Oke, kelompok 2 siap? Kelompok yang lain silakan diperhatikan presentasi dari kelompok 2. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang etika dalam penggunaan KA generatif. 1. Transparansi dan keadilan adalah keterbukaan suatu proses agar mudah diakses dan dipahami oleh publik. Sementara keadilan adalah prinsip memperlakukan semua orang secara setara dan adil. 2. Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta kreatif atas karyanya dan timbul secara otomatis ketika karya tersebut. Sekian tadi presentasi kami. Jika ada yang mau tanya sama kami, tanyakan. Ada tanggapan dari kelompok lain? Ya, ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Etika digunakan pada pembuat atau pengguna. Ada pertanyaan, etika itu berlaku untuk pembuat atau pengguna? Etika digunakan pada pembuat atau pengguna. Jadi maksudnya ini kira-kira etika penggunaan AI ini harusnya itu berlaku untuk yang membuat konten atau yang pengguna. Berarti Yang nikah berlaku pada pengguna AI. jawabannya Etika berlaku pada pengguna AI. berlaku pada pengguna. Pembuatnya enggak? Dia termasuk. Iya.
Berarti etika itu berlaku untuk pembuat dan pengguna. Nah, karena kalau hanya pengguna tok, nanti pembuat ini dia bisa membuat semaunya, kan begitu ya? Bahaya juga ya. Ya. Bisa dipahami dari kelompok 1 yang tanya? Bisa. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Tidak ada? Betul? Apa namanya istirahat? Iya, Oke. Kalau begitu beri aplaus pada kelompok 2. Silakan hasilnya ditempelkan di papan. Persiapan untuk kelompok 3. Kelompok lain silakan perhatikan penampilan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang teknologi deepfake. Deepfake adalah teknologi yang memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI untuk membuat konten audio, gambar, atau video yang tanpa autentik namun sebenarnya telah dimanipulasi. Contoh menganalisa konten deepfake. Gerakan tidak alami. Audio dan video tidak sinkron. Deteksi gerak mata dan kedipan, warna dan bayangan tidak konsisten, analisis suara dan latar belakang, pencemaran nama baik atau fitnah. Ya. Ini tadi adalah sajian dari kelompok 3 tentang deepfake, yaitu pemalsuan suara, gambar, dan video. Ada tanggapan dari kelompok lain? Kelompok 4? Tidak. Kelompok 1? Silakan. Deepfake bisa ditemui di mana saja. Deepfake bisa ditemui di mana saja ya? Di mana saja? Keren. Sampaikan. Di media sosial ada. Bisa ada di media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, atau media sosial lainnya. Ternyata deepfake itu memang kebanyakan ditemukan di media sosial. Bisa di Instagram, kemudian di Facebook, kemudian di TikTok. Bisa nggak tersebar lewat WA? Bisa. Surat kabar bisa nggak? Bisa nggak? Karena di surat kabar itu kan ada tim untuk verifikasi. Kalau medsos kan nggak ada. Pokok kamu dapat, saya kan bisa. Tapi kalau di surat kabar kayaknya kok enggak. Karena ada tim verifikasinya. Sehingga hati-hati ya, pada saat mendapatkan informasi di medsos, hati-hati, cek dulu kebenaran. Gimana kelompok 1 bisa diterima? Oke. Ada yang lain? Nggak ada? Oke. Kalau tidak ada, beri aplaus. Persiapan terakhir kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang cara menjadi pengguna KA generatif yang bijak. 1. Terapkan SKAI. 2. Tingkatkan keterampilan digital. 3. Tetap waspada dan bertanggung jawab. 3. Edukasi dan libatkan masyarakat. 5. Berpikir jangka panjang.
edukasi adalah proses pembelajaran baik formal maupun non formal yang bertujuan untuk mendidik dan memberikan ilmu. Ya. Ada pertanyaan? Untuk kelompok lain ada pertanyaan? Ini ditangani kelompok 4. Apakah ada pertanyaan tentang Cara menjadi pengguna KA generatif yang bijak. ya? Mengapa generatif bisa Diberi kesempatan oleh kelompok 4 untuk bertanya, silakan. Kelompok 3? Enggak. Satu paket kayaknya ini. Silakan. Menggunakan KA generatif bisa digunakan siapa saja. Ada pertanyaan tadi, siapa yang bisa menggunakan KA generatif? Jawabannya semua orang. Oh iya, maksudnya yang wanita yang berusia Semua orang. gimana kan? Jelaskan. Masih penasaran ini? Sing banget. Yang lainnya dengarkan dulu ya. Ayo, kan bicara. Jawab. Yang bisa menggunakan KA generatif siapa saja? Jelaskan ke kelompok 1. Anak-anak, remaja, dan dewasa. Intinya yang bisa mengakses konten digital. Terus ada pertanyaan lain? Ada lagi? Gak ada? Oke, kalau tidak ada, beri aplaus kepada kelompok 4. Baiklah, sebelum saya akhiri, tadi dari presentasi mulai dari kelompok 1, yaitu pengertian KA generatif, yaitu KA generatif bisa didefinisikan sebagai KA yang dia bisa menciptakan sesuatu yang baru. Ya, tadi dikatakan istilahnya generator, berarti membangkitkan, menghasilkan. Kemudian berikutnya etikanya, yaitu yang pertama gunakan AI untuk belajar, membantu belajar. Jangan menyebar hoax, kemudian hargai karya orang lain. Kemudian yang kelompok 3 tadi tentang deepfake tadi ya. Deepfake yaitu kemampuan AI yang bisa mengubah wajah, suara seseorang dalam video atau audio. Saya tanya, di HP kalian ada kamera yang kadang dia yang semula itu dia tidak begitu putih, tapi begitu pakai kameramu bisa putih. Itu termasuk AI enggak? Kemudian yang orang yang kurang langsing begitu difoto jadi langsing, termasuk AI enggak? Termasuk itu ya. Kemudian ada fasilitas untuk menghapus salah satu bagian dari hasil kamera, hasil foto. Itu juga termasuk salah satu kemampuan dari AI. Kemudian berikutnya yaitu
bagaimana cara kita untuk menggunakannya secara bijak? Yaitu di sini. Jangan percaya 100% pada konten digital. Kemudian cek sumbernya sebelum menyebarkan. Gunakan AI untuk hal yang positif. Begitu ya? Oke. Sebelum kita akhiri, ini kita evaluasi dulu. Silakan buka Chrome-nya. Buka Chrome. Kemudian di situ bisa kalian ketik di atas, yaitu kelihatan? Ini silakan diketik s.id kemudian slash etika.ka/pa. S.id buka Chrome kemudian s.id slash garis miring itu paling yes balik garis miringnya etika.ka/pa gandeng semua kecil semua di sini di atas ya muncul Udah, Pak. silakan diisi Nama siswanya, Pak. ya Diisi. namamu masing-masing kan Ini. Kalau sudah di next, Pak. iya naik terus ya tanpa spasi ya tanpa spasi kecil semua loh kemudian nama iya toh masing-masing Next Pak. ya Next Pak. Ini masukin nama kita. itu tulisannya bukan etika semesta ya ini etika KA itu kecerdasan artifisial semesta Ini ya ketik namamu kemudian next selanjutnya kemudian kelasnya kemudian ada soal di situ kerjakan ya yes kerjakan nanti sudah kerjakan Ini nama semua kelompok ya. nama masing-masing silakan dikerjakan soalnya tidak banyak hanya 10 ya itu tentang materi yang kita pelajari hari ini ya nama lengkap dong Sudah
sudah dikirim. Kemudian dapat berapa? Nggak ada. Ini kan kawan musik kita lah Pak. Dia tidak bernama. Aku menjawab Pak. Ini dong. Ini namanya Pak. Apanya? Namanya tak. Tadi sudah dikirim dulu. Atau gue Banyak. Oke, sudah selesai ya. Sudah sampai selesai kan? Sini yang sudah masuk ada 5 jawaban. Rata-ratanya 94. Rendah ini ada 1. Kogi bersito es 10. Oh, 70-nya 1 orang. Kemudian yang 100-nya 4. Apa itu berarti ya? 100-nya 4. Kemudian kita lihat hasilnya. Bisa dong. Sampai 10 nih, Cuk. 100 ya? Rata-rata 100 seperti itu. Oke, saya ya. Kalau sudah silakan grupnya ditutup. Maksudnya pengerjanya ditutup, kemudian Chromebooknya dimatikan. Mematikannya caranya paling mudah itu ada tombol di kanan atas, tekan agak lama. Nah, kemudian ada pilihan matikan. Silakan dimatikan. Ditekan. Kalau sudah mati, mouse-nya sudah nggak nyala, ditutup. Kemudian begini. Sudah ditutup semua. Nah, jangan keluar dulu, jangan keluar dulu. Jangan duduk lah. Duduk dulu. Sudah? Sekarang ini. Hari ini tadi kita sudah belajar tentang etika, kemudian resiko penggunaan KKA generatif, dan juga deepfake tadi ya. Minggu depan nanti kita akan melanjutkan yaitu bagaimana cara menggunakan KA generatif secara bijak. Kalau ini tadi baru materi awal, nanti minggu depan kita coba praktekkan menggunakan AI secara bijak. Sebelum saya ini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, supaya yang kita pelajari tadi bisa bermanfaat, silakan dipimpin salah satu berdoa terlebih dahulu. Siap, enggak? Menurut kepercayaan masing-masing, doa mulai. Doa selesai. Selamat ya Pak Guru. Selamat siang, terima kasih. Silakan kembali ke kelasnya masing-masing. Kursinya dirapikan kembali. Ya, harus. Ini masih
Ya juga ada. Oh, Yuri. Tapi dipaparkan aja Pak. Tak perlu juga. Oke. Saya tanya ya katanya. Enggak, ini kan sudah selesai berarti. Berarti penggunaan praktek. Iya. Nanti kita ketemu lagi di sini, Pak. Iya.